beberapa lembar. Memang ini saya mohon maaf karena untuk email ini ya banyak sekali yang harus kami kerjakan. Jadi untuk email terpaksa saya sampaikan lewat Kopi Lunas. Ini ada lagi. Selamat malam Pak. Saya ingin minta bantuannya. Jadi yang punya hutang adalah orang tua saya. Orang tua saya pedagang di pasar jualan sayur. Jadi ini memikirkan orang tua ya, mulia sekali. Mereka memiliki hutang dengan rincian sebagai berikut. Bayar kios di bank tiap bulan 6 juta, kurang 4 tahun lagi. Bayar hutang koperasi per hari, ini main koperasi ya. Biasa orang pasar nih Pak ya. 232 hutang rentenir harian. Ya sehari 300.000 ya. 502 per hari. Luar biasa ini. Cicilan motornya 750.000. Masih banyak Pak. Cicilan BPKB digadaikan 1 juta per bulan, bayar utang bulanan 3 juta per bulan, bayar operasional pasar 500.000 per bulan, biaya hidup orang tua sebulan 3 juta, biaya kuliah adik saya tiap semester 14 juta. Per bulan jadi berapa semua itu ya? Nah, ini kan kita harus analisa. Dia guru ya, setiap bulan gaji sudah saya berikan untuk orang tua. Sampai rumah saya jual melunasi utang mereka. Memang berkurang cicilan harian, tadinya mencapai 1 juta, bahkan lebih. Sekarang tinggal 300. Sekarang tinggal saya yang mau membantu orang tua. Kakak adik saya sudah tidak mau membantu soalnya seperti memberi garam di lautan, kata mereka. Hutangnya nggak lunas-lunas. Saya sebenarnya sudah stres sekali, tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk membantu mereka. Sekarang usaha jualan menurut omsetnya, modal jualan berkurang terus untuk melunasi hutang mereka. Saya sekarang ingin sekali membantu mereka dan membeli rumah lagi supaya bisa menambah hidup saya kembali. Saya ingin kedua orang tua saya terlepas dari hutang soalnya mereka sudah tua. Mohon bantuannya. Terima kasih. Baik, yang ini saya jawab ya. Kalau ini rincian-rincian ini bagus sekali. Terima kasih sudah dituliskan di sini ya. Sudah cukup rinci ini. Cukup rinci, bagus. Terus menurut saya usaha yang Anda lakukan sudah cukup maksimal. Ya, itu yang pertama. Yang saya harus beritahukan karena ini ada beberapa kasus juga yang serupa, yang semacam ini kita harus bekerja sama juga dengan orang tua. Jadi tidak hanya Anda bekerja untuk melunasi itu adalah niatan baik, Tetapi secara logika ini saya bilang bicara logika, bicara sistem ya. Kalau Anda tidak didukung ya dengan pihak yang berhutang, dalam konteks ini adalah orang tua ya, maka Anda tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali apa yang Anda lakukan terus tersedot, gitu. Maka perlu adanya kerjasama. Oke, saya akan berniat melunasi, komunikasi lagi dengan orang tua. Ayo Pak, Bu, saya akan lunasi, tetapi ada beberapa yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama ini kan ini sudah dipilah-pilah ya, utang koperasi semuanya segala macam, dan yang perlu dilakukan adalah ini harus dinego semuanya. Yang rentenir harian ini harusnya di stop. Nah, pertanyaannya sih, kalau rentenirnya di stop, maksudnya kita bayar, dibayar dengan negosiasi tentunya. Anda bisa negosiasi ke rentenirnya, Pak, ini saya ada uang segini, memang ibu saya tidak bisa bayar, meskipun ditagih seperti apa nanti tidak akan bisa bayar. Itu saran saya. Tapi Anda ke situ sambil bawa uang. Misalnya Anda dulu berhutang, ibu dulu pernah berhutang atau bapak pernah berhutang 10 juta dan Anda sudah siap nih misalnya 10 juta juga, tentunya rentenir kan menghitung bunga-bunga dan segala macam. Bayarlah dulu yang pokoknya ini gitu. Ya, sambil Anda bernegosiasi. Maksudnya kalau menurut saya kenapa kok kita bersikap seperti itu? Satu, secara agama yang namanya hutang harus dibayar gitu. Meskipun rentenir atau penjahat segala macam ya saya tidak peduli. Saya berhutang dengan si A harus dibayar sejumlah itu, kewajiban kita. Sedangkan tambahan-tambahan yang dia minta itulah yang kita negosiasi. Maksudnya negosiasi itu setengahnya adalah bukan memaksa tapi menekannya secara halus. Secara halus itu kalau ada orang menekan dengan kasar, kita tidak bisa menekan dengan kasar. Kita bisa menekan tapi dengan bahasa yang pasrah. Maksudnya ini orang mau diapa-apain enggak apa-apa silakan gitu. Maksudnya saya itu diapa-apain enggak apa-apa silakan. Tapi memang enggak bakal keluar duit gitu. Kecuali uang yang saya bawa ini pun uang pinjaman ya. Bilangnya seperti itu. Menurut saya itu semua detail saya sampaikan di dalam e-book, tapi itu pun harus bekerja sama dengan orang tua. Untuk rentenir ini Anda perlu pihak-pihak terkait, misalnya RT RW minimal untuk menjadi saksi pada saat pembayaran tersebut.
Ya, itu. Jadi kalau ada tokoh masyarakat yang Anda dekat, Anda kenal dan Anda sampaikan, kemudian Anda berusaha melunasi, Pak, ini saya mau menyelesaikan urusan saya dengan Pak A atau Pak B ya. Itu silakan secara personal atau kekeluargaan, tapi Anda mesti minta pendampingan. Menurut saran saya itu. Tapi ini seperti ini, Mas. Ini sepertinya memang yang sering berhutang pihak orang tua. Ya. Nah, yang ini belum dijelaskan adalah posisi ibu ini dengan orang tua itu 2 rumah yang berbeda atau 1 rumah. Maksud saya begini, kalau ini di 2 rumah yang berbeda, sepertinya akan lebih mudah proses bukan kalau saya katakan mendidik kok terhadap orang tua mendidik gitu ya. Tapi ini kan sepertinya yang menghutang orang tuanya. Ada baiknya nih, sementara nggak tahu sampai kapan orang tuanya diajak tinggal dulu sama dia. Gitu ya. Supaya merangkul, gitu. merangkul, supaya juga tahu orang tuanya tahu bahwa kondisi saya tuh gulung kuming apa? Iya, berat juga gitu. Ketekuk rungkel seperti ini biar memahami, dan kalau perlu malah jika memang orang tua ada rumah, ya sudah itu dilepas saja gitu loh. Tapi dengan sikap kita tetap mengasihi, namanya juga orang tua ya tetap ayo tinggal bersama saya gitu. Iya. Ya, sambil pelan-pelan menyelesaikan itu mungkin lebih daripada 2 rumah tangga yang berbeda. Pengawasan juga nggak ada. Jangan-jangan ketika tadi kan ada kakaknya seperti menggarami. Ya, artinya kalau kita terpisah, masalah satu selesaikan mungkin muncul lagi, itu yang dikhawatirkan loh. Itu dia utang lagi, kebiasaan. Nah, kalau gitu dirangkul saja, tinggal saja dengan saya. Yang ini selesaikan, tapi sekarang kan lebih terawasi dan bisa untuk proses ini loh, saya pun setengah mati seperti ini. Bisa bakti saya sebagai anak seperti itu gitu loh. Gitu. Ya memang sebetulnya kalau hutang orang tua itu menurut saya tidak banyak yang bisa kita lakukan, tapi masih Anda sudah maksimal lah kalau menurut saya gitu. Solusinya Pak Widi tadi bagus ya, secara apa yang pertama kali harus Anda lakukan, usahakan Anda jadi satu dengan orang tua sehingga bisa satu hati lah gitu. Satu hati. Makanya itu ya mungkin bahasanya agak mirip sama kerjasama ya. Kerjasama. Jangan sendiri karena berat kalau sendiri. Nanti sini nutup sana gali gitu. Iya, betul. Ya. Kalau ini yang sudah ditulis sudah bagus sekali ya. Terus untuk guru dah. Mungkin kalau penghasilan tambahan saya tidak tahu Anda apa yang bisa Anda lakukan. Tentunya Anda yang tahu bagaimana potensi Anda sebagai seorang guru ya. Ini saya tidak tahu ini bapak apa ibu ya. Kalau bapak ya istri bagaimana, kalau Anda seorang istri ya suami bagaimana, itu juga perlu dimaksimalkan potensi-potensinya. Menurut saya seperti supaya dapat tambahan. Iya gitu. Karena saya pun juga demikian pada saat dulu terpuruk juga apa yang ada di dalam keluarga istri saya itu coba kita gali lebih dalam lagi. Itu menurut saya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tidak apa-apa deh Pak Widi banyak ya. Tidak apa-apa. Tentu saya ya. Menyenangkan kok ini. Ya ini pekerjaan sehari-hari saya seperti ini. Bisnis Novita ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Mas, ganggu kesibukan sampean. Tentu poin Mas. Saya ini seorang pegawai swasta dengan gaji 2 juta. Saya paling takut dengan hutang. Hutang 100.000 saja saya pusing ya. Anda berarti orang baik sekali nih ya. Orang baik ya, pertahankan seperti itu ya. Itu baik. Tapi sekarang saya mulai terlilit hutang sekitar 150 juta. Berarti kalau 100.000 pusing, 150 juta ini pusingnya di ambang batas. Gara-garanya saya bikin rumah. Ya. Banyak yang kayak gini. Dulu sejak bujang saya suka nabung sampai ada duit sekitar 350 juta, luar biasa ini. Terus setelah menikah saya bikin rumah, saya kira 350 juta cukup, ternyata minus dan sangat minus sampai utang saya 150 juta. Oh, berarti dia sudah mengeluarkan uang 500 jutaan ya untuk rumah itu ya. Sekarang tagihan luar biasa Mas, bahkan ada yang sampai ngancam mau bunuh. Oke. Ini sebelum saya jawab ini yang ngancam mau bunuh ini rekam ya, laporkan.
Ya, ini ancaman tindak Ya, pidana itu. tindak pidana. Itu harus seperti itu karena kita kan negara hukum ya, kita harus taat hukum juga. Meskipun saya seringkali bilang macetkan itu tidak melanggar hukum, tapi kalau ngancam bunuh itu melanggar hukum ya. Jika sampai tanggal jatuh tempo saya belum bisa melunasi utang saya merasakan ketakutan luar biasa, saya stres luar biasa. Sekarang penghasilan saya cuma dari gaji. Selain itu, saya belum ada pandangan untuk mendapat uang melunasi utang-utang saya. Saya sudah mulai terjebak rentenir. Salahnya adalah rentenir. Ya, saran saya itu tadi, teror ancaman harus ditindaklanjuti secara hukum. Supaya apa? Supaya Anda mendapatkan perlindungan secara hukum. Gitu. Jangan jangan menganggap bahwa itu sesuatu yang normal. Enggak boleh. Hutang, urusan hutang harus Anda selesaikan, kewajiban Anda harus menyelesaikan. Tetapi ancaman pembunuhan seperti itu juga harus ditindaklanjuti sedini mungkin. Jangan sampai berlarut-larut ya. Baik, maaf kira-kira apa yang harus saya perbuat dengan kondisi yang selalu dihantui oleh teror. Saya sudah berpikiran untuk bisnis saya yang petelur, untuk menunjang kebutuhan ekonomi saya. Tapi untuk mulai bisnis tersebut saya tidak mempunyai modal sama sekali. Oh ya, rencana saya melakukan pinjaman di bank dengan akuntan sertifikat rumah saya. Tapi masih pikir-pikir Mas Sukron atau solusi. Berarti ini rumahnya aman? Aman. Dan beliau itu punya solusi sebenarnya Mas. Punya solusi. Iya. Kayak saya saja. Gitu ya. Jual rumahnya. Gitu ya kalau iya. Dijual dulu rumahnya. Dijual rumah, iya kan? Ada solusi sedikit, masih ada sisa. Nanti berpikir sementara kontrak dulu. Nah, gitu. Saya aja kontrak sekarang. Iya, itu juga solusi yang saya lakukan ya. Gitu. Kontrak dulu, enggak apa-apa. Buat apa kita merasa punya rumah tapi saya punya hutang? Iya. Jadi kontrak dulu enggak apa-apa. Jadi selesaikan, masih punya potensi. Nah, iya, Mas. Apalagi kalau tidak salah aman juga gitu. Tidak salah rumah senilai 350 juta plus sebentar. Dana dia 352 plus 150 juta, berarti 500 juta. Itu nilainya tinggi mesti. Nilainya tinggi dan mungkin nilai jualnya sekarang tinggi, coba dia appraisal aja ke bank. Iya. Ditawarkan lewat media online juga bisa. Saya aja lewat media online kemarin juga. Ya, punya solusi sebenarnya, bukan hal yang berat. Daripada terjebak rentenir, lebih baik disolusikan itu. Beliau punya solusi kok ini. Iya, nanti kan masih bisa pulih lagi. Pulih lagi, lebih mudah memulihkan orang yang fresh daripada orang stres. Iya, betul sekali. Gitu. Memang seperti itu. Iya. Baik ya, terima kasih nih Pak Edi sudah dijawab ya. Itu juga sama yang ada di pikiran saya ya. Ini dari Pak Edi. Terus yang berikutnya ya. Tadi kalau saya ngambil kesimpulan, Anda jangan berbisnis dulu, Anda jangan lakukan apa dulu, fokus dulu. Itu rumah kalau menurut saya dan Pak Widi adalah rumahnya dijual. Kalau rumah dijual, Anda punya solusi, baru nanti Anda mikir bisnis. Tapi sudah nggak punya utang itu. Kalau mau bisnis apa lah nanti diskusi dengan saya. Nanti diskusi sama Pak Widi ini pakarnya retail ya. Beliau kalau bisnis saya rekomen sekali. Baik.